Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Hendra Fatah Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah penggunaan software Microsoft Visual Basic dengan studi kasus persamaan akar kuadrat. Nah, sebelum itu kita ada studi kasusnya. Pertama, kita mengembangkan format program dan membuat kode dari program. Terus kedua, membuat konsep perintah bersyarat pada program. Dan ketiga, menambahkan menu komen pada program. Nah, langsung saja pada aplikasinya Microsoft Word kita bisa buka dahulu. Pertama kita pada standar kita pertama sini akan muncul new project. Menu project kita pilih yang standar exe ini, kita klik open. Nah, selanjutnya di sini ada form 1 untuk programnya. Nah, kita bisa menyesuaikan pada properties pada bagian kanan ini. Nah, pada pilih ini saya akan ganti pada bagian namanya jadi from A B C. Selanjutnya captionnya program menghitung rumus A B C. Terus saya pada font ini kita ganti juga. Saya ganti, kita klik 3. Terus saya akan menggunakan Tahoma. Terus fontnya bold, size-nya 12. Terus klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa klik perbesar seperti ini dan ini, nah perbesar. Nah, maka akan seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan mengubah atau menyesuaikan ukuran dari form ini. Kita pilih kategoris, terus kita klik pada bagian width-nya di 20.000, terus height-nya 12.000. Oke, nah maka akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan text box. Kita text box seperti ini. Kita bisa klik pada bagian toolbox pada bagian kiri atas ini, kita text box seperti ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan pada bagian namanya. Ini saya ganti teks A, terus fontnya Tahoma, terus ukurannya sama, ukurannya 1700, tingginya 700. Nah, maka seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan menghilangkan tulisan pada ini. Kita bisa klik pada alfabetik. Ini pada bagian teks ini kita kosongi, kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa copy, kita jadi kita klik no, terus kita sesuaikan seperti ini. Seperti ini, terus kita lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan ganti lagi pada kategori pada propertiesnya. Ini teks B, terus teksnya kosong tadi, ukurannya sama. Nah, ini terus kita akan menambahkan lagi textbooknya pada bagian kanan. Kita klik lagi seperti ini. Kita juga bisa copy. Nah, ini teks keempat. Nah, ini kita namai teks X1, terus
pada bagian teksnya bisa dihapus. Terus selanjutnya menyesuaikan ukuran dari textbooknya 2700, baiknya 700. Nah, maka akan seperti ini. Terus kita bisa copy, terus ini klik no. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sesuaikan lagi, ini teks X1, terus fontnya sama, teks X2 kategorisnya kita ubah bagian width, kita itu sama, terus fontnya juga sama, Tahoma. Nah, maka akan seperti ini. Ada teks A, teks B, pada bagian ini ada tulisannya properties teks B. Terus ini belum kita ganti teks C. Nah, kayak seperti ini. Nah, teks A, teks B, teks C, teks X1, teks X2. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label pada setiap textbox ini. Kita bisa klik pada toolbox bagian label ini, kita klik pada kiri kotak seperti ini. Nah, pada label captionnya kita ganti menjadi nilai A. Terus fontnya Tahoma sama tadi, terus ukurannya itu 1000 kali 500, 1000 kali 500. Terus kita bisa copy, kita ganti caption jadi nilai B, kita copy, terus kita sesuaikan lagi, ini nilai C. Nah, sama kita bisa copy lagi, kita terus di sini. Kita ganti pada captionnya nilai X1, kita copy sesuaikan kurang lebih seperti ini. Terus kita nilai X2. Nah, maka seperti ini. Ada label nilai A, nilai B, nilai C, nilai X1, nilai X2. Nah, pada bagian nama untuk ini tuh bisa diganti, terserah. Pada ini saya akan tidak menggantinya atau default. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan comment button. Nah, kita bisa klik pada bagian toolbox. Ini comment button, kita klik pada sini, bagian sini. Nah, name-nya kita ganti jadi CMD hitung. Terus captionnya kita ganti hitung, maka di sini akan terganti. Terus kita akan menyesuaikan ukurannya, width-nya 3000, X-nya 700. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa copy, kita ini kita sesuaikan lagi sebelah sini. Nah, terus kita bisa caption, ganti pada captionnya selesai. Nah,
selanjutnya kita akan memberikan perintah atau menjalankan programnya. Sebelum menjalankan program, kita memberikan perintah pada tombol hitung ini atau kodenya. Kita bisa klik 2 kali atau klik view kode ini, view kode. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan. Nah, ini masih terdapat pada label 1, bisa klik kanan, panah ke bawah ini, terus kita pilih yang CMD hitung. Terus kita bisa hapus yang tidak digunakan. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal memberikan kode. Kodenya itu sudah, pada kali ini sudah ada. Kita masukkan kode ini, kita copy, paste. Nah, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke CMD selesai atau tombol selesai. Untuk tombol selesainya kita belum ganti namanya. Nah, kita bisa ganti. Di sini name-nya CMD selesai. Nah, selanjutnya kita bisa pergi lagi tadi, kita klik 2 kali bisa. Nah, karena seperti ini CMD selesai. Nah, kita bisa isikan unload nih. Nah, sebelum menjalankan itu kita akan memberikan perintah. Tuh, kita bisa pilih ke general ini. Nah, kita masukkan kode ini dim abcde ini, kita copy terus paste. Nah, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum itu bisa menambahkan identitas. Pada bagian ini saya akan menambahkan identitas seperti captionnya nama saja. Terus nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa menyesuaikan, terserah. Ini sudah ada identitas. Nah, selanjutnya sebelum kita menjalankan programnya, kita perlu kita save file program ini terlebih dahulu. File, kita klik file, terus save project. Kita bisa pilih di mana kita menyimpannya. Saya akan di sini, terus ini, terus ini, tutorial 3 save tutorial 3 save. Nah, maka akan sini selanjutnya kita bisa klik run pada bagian ini, start ini, atau kita bisa klik F5, tombol F5, kita run. Nah, kita bisa masukkan datanya. Nah, data pertama itu ada ini, data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, data pertama ini 142, satu empat dua. Nah, maka akan ada hasilnya min 0,585 sekian, terus nilai X2 nya min 3414. Nah, ini kita bisa klik selesai, terus kita ulangi lagi, kita masukkan data yang kedua 044. Nah, untuk data kedua akan muncul seperti ini, runtime error. Nah, kita bisa klik N, terus kita ulangi lagi,
kita masukkan data ketiga itu 1, 2, 7, kita hitung. Nah, ini juga sama, runtime error 5, invalid procedure call or argument. Kita end saja, kita selesai. Nah, maka kesimpulan dari program sebelumnya, hasil dari outputan itu masih belum baik. Untuk hasil dari data kedua dan ketiga, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa memberikan perintah bersyarat pada kode dan juga menambahkan teks keterangan. Kita bisa menambahkan saja di sini text box. Kita klik pada toolbox ini, pada bagian ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kita namai dengan teks ini atau teks keterangan. Terus kita scroll ke teks. Nah, ini untuk teksnya kita kosongi. Nah, untuk ukuran ini terserah, kita bisa menyesuaikan sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Saya akan menggunakan ukurannya segini. Nah, setelah itu terus kita akan pergi ke bagian hitung. Ini bagian hitung, kita klik view kode. Nah, kita bisa menghapus kode tadi atau perintah tadi, kita hapus, kita masukkan kode yang baru. Nah, ini kode terbaru, kita menggunakan perintah ini, perintah bersyarat if then, and if, dan if then else, if and if. Nah, kita bisa copy ini untuk perintah bersyaratnya, kita copy, kita paste. Nah, selanjutnya kita bisa merapikan teks ini atau kode ini seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti ini, kita bisa rapikan. Terus ini seperti ini. LC ini, terus X1 ini. Nah, ini ini, terus kita hapus. Nah, akan seperti ini. Nah, ini private ini ada double, kita bisa hapus. Nah, akan seperti ini. Nah, ini maka di perintah ini jika A sama dengan 0, maka pada teks X1 dan teks X2 itu enggak ada. Terus pada teks keterangannya ada harga. Maka akan muncul harga A tidak boleh sama dengan 0. X1 dan X2 tidak dihitung. Terus ini juga ada jika D kurang lebih 0, maka pada teks keterangan akan muncul harga D kurang lebih 0, kurang dari 0. Terus X1 dan X2 imajiner. Terus selanjutnya juga ada ini tanda teks juga akan muncul harga akar-akar dapat dihitung. Nah, makanya selanjutnya kita akan pindah pada CMD selesai. Nah, ini untuk kodenya atau teksnya sama. Kita kembali ke view objeknya. Misalnya kita akan menambahkan frame pada program ini. Kita bisa klik pada toolbox, terus kita pilih frame ini. Nah, ini ada pilihan frame. Nah, sebelum itu saya akan men-select label dulu. Select dengan cara klik Ctrl, terus kita cut, terus kita tambahkan frame. Nah, terus klik kanan pada mouse, send to back. Nah, terus paste label tadi.
Nah, terus kita tinggal sesuaikan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sama seperti kanannya, saya select dulu, kita cut, terus tambahkan frame, kita send to back, kita sesuaikan, terus kita paste labelnya seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian label kita ganti captionnya menjadi harga A, terus ini harga B, terus selanjutnya kita belum harga C. Nah, kita bisa sesuaikan lagi jika kurang seperti ini, kurang lebih. Nah, ini juga akan saya ganti menjadi harga X1, kita sesuaikan bisa, terus harga X2. Nah, sudah ini kita bisa menyesuaikan frame 1 dan frame 2 ini pada properties. Nah, pada bagian caption saya akan ganti masukkan harga A, B, C. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengubah warna sesuai keinginan. Nah, ini kita pilih pada for color, terus palette ini saya akan menggunakan warna merah. Terus ini ada selanjutnya pada frame 2 kita ganti tadi. Nah, untuk captionnya saya ganti menjadi hasil perhitungan. Nah, kita ganti warnanya juga merah. Nah, kita sesuaikan seperti ini agar tidak bertabrakan dengan text boxnya, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum menyalakan program, kita bisa save program ini. Kita save project as, terus tutorial save. Nah, sehingga kita bisa run ini. Kita masukkan harga yang tadi, harga pertama 142, kita hitung. Nah, akan di sini harga S1 sama seperti tadi, ada hasilnya min 0,585, harga X2 min 3,414. Terus pada tes keterangan akan muncul begini, harga akar-akar dapat dihitung sesuai dengan perintah atau kode yang kita tadi. Terus kita selesai, terus kita ulangi lagi, kita masukkan data kedua atau nilai kedua 044, kita klik pencet hitung atau klik hitung. Nah, jika masih teksnya seperti ini, kita bisa klik selesai, terus kita pergi ke view object, kita klik pada bagian text box. Nah, kita cari pada kategori ini multiline. Nah, ini kita bisa klik true. Nah, terus kita bisa ulangi lagi, start, kita masukkan data yang kedua tadi 044, terus pencet atau klik hitung. Nah, maka akan sudah seperti ini. Harga A tidak boleh sama dengan 0, X1 dan X2 tidak dihitung. Maka hasil program akan berbeda dari hasil sebelumnya atau langkah-langkah sebelumnya dari tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita klik selesai. Nah, kita bisa ulangi lagi. Kita masukkan nilai ketiga 1, 2, 7. Terus kita klik hitung. Nah, maka akan muncul seperti ini, ada teks keterangan harga D
kurang dari 0, X1 dan X2 imajiner. Ini berbeda dari tutorial sebelumnya. Kita klik selesai saja. Nah, terus kita kembali ke view object. Nah, maka ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan menu komen pada program ini, pada program yang kita buat ini. Terus kita bisa klik pada bagian toolsnya, terus menu editor. Nah, terus pada menu pertama saya akan membuat menu pada captionnya hitung. Terus namenya cmd, namanya menu hitung. Nah, terus kita bisa klik next. Nah, next ini untuk membuat menu kedua. Nah, untuk menu kedua ini selesai. Terus namanya menu selesai. Terus kita klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Kita sudah menambahkan menu komen pada program yang sudah kita buat. Ada hitung dan selesai. Selanjutnya kita bisa klik pada menu hitung ini. Nah, kita akan memberikan kode sama seperti langkah sebelumnya. Seperti pada tombol hitung, kita bisa copy saja ini. Kita copy, kita paste. Nah, untuk perbedaannya ini pada private subnya ini CMD hitung atau terdapat dalam klik tombol hitung. Nah, untuk yang menu hitung ini private subnya yaitu menu hitung atau pada menu yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita akan pergi ke menu selesai. Nah, ini kita sama seperti CMD selesai ini, kita download nih. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa pergi ke view object ini kembali. Nah, akan seperti ini. Kita akan coba, sebelum itu kita akan save file ini di tutorial. Save. Nah, maka akan seperti ini. Nah, kita bisa menjalankan program lagi. Kita klik start, kita masukkan data atau nilai yang pertama. Terus 1 4 2. Terus kita hitung. Nah, terus akan di sini sudah ada perhitungannya. Ini harga X1 minus 0,585 sekian, harga X2 minus 3,414 sekian. Dan ini ada keterangannya, harga akar dapat dihitung. Terus selesai, kita ulangi lagi. Terus kita masukkan harga kedua 0,44, kita hitung. Nah, ini harga A tidak boleh sama dengan 0, X1 dan X2 tidak dihitung, maka di sini akan 0. Tidak ada hasilnya. Selanjutnya kita akan masukkan harga ketiga, bisa langsung saja tanpa kita mengklik tombol selesai. Kita klik 1, harga satunya, harga A-nya 1, harga B-nya 2, harga C-nya 7. Kita klik hitung. Nah, maka akan berganti harga D kurang dari 0, X1 dan X2 imajiner.
maka hasil perhitungannya di sini X1 dan X2 akan tidak dapat dihitung. Terus kita bisa klik selesai. Nah, kita kembali lagi. Nah, maka ini adalah tampilan akhir dari program yang sudah dibuat. Di sini sudah ada menu komen hitung selesai, terus ada frame masukkan harga dan frame 2 hasil perhitungan. Terus di sini ada label A, B, C, terus X1, X2, terus ada textbox-nya, textbox A, textbox B, textbox C, textbox X1, textbox X2. Terus ada comment buttonnya untuk menjalankan program, sudah hitung, selesai. Terus di sini juga terdapat identitas. Sekian tadi bagaimana cara membuat program untuk menyelesaikan persamaan kuadrat pada software Microsoft Visual Basic. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.